Hai sobat, gue Amli Story. Gue mau cerita tentang ya masih seputar hotel, tapi bedanya kalau kemarin itu kan tentang orang yang nginep di hotel. Nah sekarang pengalaman orang yang bekerja di hotel. Kayak gimana? Kayak gimana? Yuk simak. Oh iya, semua cerita yang gue ceritakan ini ya yang dari kemarin-kemarin juga gue cerita itu adalah sebagian dari cerita gue, pengalaman gue pribadi, dan juga cerita yang dialami oleh orang lain, pengalaman-pengalaman orang lain ya, dari orang yang gue kenal dan dari orang yang tidak gue kenal. Ada salah satu staf hotel, ya dia bekerja waktu itu, dia dari lantai paling atas di hotel itu mau turun ke lantai paling bawah. Dia pakai lift. Pada saat lift hotel itu berhenti di lantai 4, pintu lift pun terbuka. Di depan pintu lift sudah banyak orang yang berdiri, ya nggak gitu banyak juga sih, tapi mereka berdiri di situ dan mereka tampaknya tidak bergerak sedikit pun. Si staf hotel ini bingung, kok mereka nggak mau masuk. Akhirnya staf hotel pun bergerak ke pinggir bagian tombol-tombol dan dia bertanya ke mereka, mau ikut naik apa tidak? Mereka terdiam dan saling berpandangan dengan menunjukkan ekspresi heran lalu menggeleng. Jadi, karena tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam lift, maka pintu pun menutup. Sebelum pintu benar-benar tertutup, si staf hotel ini mendengar suara yang berkata, "Kenapa banyak orang ya di lift?" Hah? Jadi, di lift itu banyak orang, pantesan gak ada yang mau ikut. Tapi staf hotel tidak tahu, staf hotel ini tidak melihat. Gue rasa dia itu segera menjerit, buka pintunya, buka. Ini cerita hampir mirip dengan yang pernah gue alami, cuma bedanya waktu itu di rumah sakit ya. Pada saat gue masuk ke dalam lift itu kayak berasa, scary. Kalau mau detailnya tentang cerita yang gue alami waktu dulu itu, kalian bisa cek di sini. Cek ya, cek loh. Ngeri. Ini ada lagi cerita dari orang yang bekerja di hotel. Pada saat itu umurnya 17 tahun. Dia ini bekerja sebagai office boy. Waktu itu dia lagi duduk-duduk di front desk dan tiba-tiba bagian housekeeping menelpon dia meminta agar ia menuju ke kamar yang saat itu sedang dibersihkan. Si OB ini pun segera menuju ke kamar yang dimaksud. Lalu ia melihat ada housekeeper yang sedang berdiri di tengah-tengah ruangan dan ia melihat ke langit-langit, dan si OB ini pun melihat apa yang sedang diperhatikan oleh housekeeper itu. Ia melihat ada jejak kaki manusia. Ya lo tahu sendiri kan jejak kaki manusia itu kayak gimana. Itu jejak kaki ada di langit-langit. Gimana caranya, sedangkan jarak dari lantai ke langit-langit itu 3 meter. Mereka tuh gak bisa berpikir bagaimana jejak kaki bisa ada sampai di sana. Kan berarti setidaknya ada orang yang menapaki langit-langit itu. Dan di tempat tidur itu ditemukan ada peluru. Mereka boleh bingung, tapi tidak bagi gue. Gue punya penjelasan untuk hal ini. Kenapa bisa ada jejak kaki di atas langit-langit itu? Bisa jadi penghuni yang sebelumnya menginap di hotel itu ada 2 orang dan mereka sedang melakukan gerakan yoga di atas tempat tidur. Taruhlah tempat tidur itu tingginya 50 cm dan orang yang di bawah itu setidaknya kakinya itu panjangnya 100 cm. Tinggi orang yang di atas tingginya sekitar 150 atau 160 cm. Yap, dia bisa menyentuh langit-langit dengan telapak kakinya. Kenapa ada peluru di tempat tidur? Ya, sayangnya tidak ada informasi lebih komplit tentang peluru apa ini ya. Dan juga tidak dijelaskan ini selongsong peluru bekas atau masih baru. Kemungkinan orang yang menginap di hotel ini juga hobi berburu. Ya, pada saat dia melakukan yoga itu, peluru yang diselipin di kantongnya keselip, dan ya ada di tempat tidur. Ini ada cerita dari manajer Hilton. Ya kita tahu ya Hotel Hilton itu kayak gimana ya gedenya ya. Nah, manajer ini baru bekerja di Hotel Hilton. Pada suatu hari selesai ia pulang kerja, waktu itu sudah mau malam, ia melihat ada tunawisma yang sedang tidur di depan hotel. Ia pun segera masuk lagi ke dalam hotel dan meminta resepsionis untuk setidaknya memberikan 1 kamar bagi tunawisma itu, supaya ia bisa tidur setidaknya di dalam hotel. Keesokan paginya pada saat manajer hotel ini mau datang lagi ke kantornya, mau bekerja, ia melihat
tunawisma itu masih tidur di sana. Ia pun segera menuju ke resepsionis dan menanyakan, kenapa kamu tidak melakukan pesanku kemarin? Tetapi si resepsionis ini bilang kalau ia sudah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Lalu mereka berdua segera keluar menemui tunawisma itu. Dan terlebih waktu itu sudah mau menjelang siang, tidak enak juga ya kalau terlihat oleh orang-orang, tamu-tamu. Jadi mereka meminta agar tunawisma itu pergi meninggalkan hotel. Mereka sempat melihat jaket yang dipakai oleh tunawisma itu barang branded. Ya, tampak mahal, namun agak-agak melus kayak gitulah. Dari satpam hotel, mereka pun mendapatkan cerita kalau tunawisma ini sebenarnya adalah bisnismen yang kaya raya. Pada suatu hari ia menginap di hotel itu di lantai 12 dan ia lompat dari jendela kamarnya. Tidak ada saksi mata dan entah bagaimana kok dia bisa selamat dari lantai 12 loh, itu tinggi banget ya. Sebenarnya ini cerita horor atau cerita sedih ya? Lompat dari lantai 12, dia dulunya bisnismen yang kaya raya. Entahlah, menurut kamu, komen di bawah ya. Ini adalah cerita seorang satpam yang bekerja di sebuah hotel. Tugasnya adalah memeriksa setiap kamar yang ada di hotel yang tidak terpakai, apakah lampunya sudah mati dan jendelanya sudah tertutup rapat. Jadi pada suatu malam ia memeriksa salah satu kamar di hotelnya. Pada saat ia baru mulai masuk ke dalam kamar yang tampaknya baru dibersihkan oleh housekeeping karena semua lampunya itu menyala. Ini kayaknya hotel jadul gitu ya, karena lampunya nggak otomatis mati. Ya pokoknya semua lampu lah dimatikan sama dia. Terus dia juga ke bagian dalam memeriksa jendelanya udah ketutup rapat atau belum. Pada saat ia masuk ke kamar mandi, itu pintu kamar mandinya kayak model-model Prancis gitu lah, terbagi dua gitu ya, yang dua-duanya itu harus dipegang handle-nya supaya bisa ketarik kebuka. Nah begitu dia buka, dia mematikan lampu kamar mandi, dan saat lampu kamar mandi itu mati, itu suasana kamar mandi seketika menjadi dingin, super dingin. Dia tuh jadi kayak bingung, kok tiba-tiba dingin kayak gini ya. Pada saat ia lagi memeriksa apa yang menyebabkan kamar mandi ini menjadi dingin, tiba-tiba pintu kamar mandi yang bagian kiri itu tertutup. Bro, refleks dia kaget dan keluar pintu kamar hotel itu. Lalu begitu ya sampai di luar, pintunya itu juga tertutup. Bro, bingung lah dia, apa yang baru terjadi. Dia ada berdiri setidaknya 2 menit di situ, mengingat-ingat, mencoba menelaah apa yang baru terjadi. Kemudian dia teringat, oh ya, pintu kamar mandinya kan masih kebuka, yang satunya lagi. Lalu ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar itu dan menutup pintu kamar mandinya. Setelah ia memastikan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, ia pun keluar dari kamar itu dan tidak pernah masuk ke kamar itu lagi. Semoga aja ini kamar tidak disewain ya, karena ya satpamnya aja takut, apalagi orang yang nginep di situ. Aku kerja di hotel selama setahun. Aku di sini maksudnya orang lain. Gue lagi cerita pengalaman orang lain, bukan pengalaman gue sendiri gitu ya. Jadi kebanyakan tinggal di tempat kerjanya ini di hotel itu, orangnya bisa tinggal selama berminggu-minggu atau bahkan 1 bulan penuh. Entah untuk urusan bisnis atau kerja, ya yang penting bayar gitu kali ya. Jadi ada wanita tua yang tampaknya tinggal lebih lama daripada aku kerja di situ. Namun ia hanya tinggal di kamarnya sepanjang hari. Kalaupun ia keluar dari kamarnya hanya untuk sekedar makan atau membeli keperluan lainnya. Yang jelas, ia tidak pernah membiarkan orang lain memasuki kamarnya. Waktu itu sekitar bulan Januari, wanita tua ini pun mulai bertingkah aneh. Ia akan meneriaki orang-orang yang melewati kamarnya. Bahkan ia sampai menelpon resepsionis dan mengatakan kalau ia terganggu dengan keadaan ini. Ia juga mengatakan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ia bingung mengapa belakangan ini sering terjadi. Wanita ini marah. Dan setidaknya setiap hari ia menelpon selama seminggu, dan setelah itu dia tidak menelpon lagi. Tetapi ia duduk di depan pintu kamarnya itu dan mulai meneriaki orang-orang yang lewat, atau setidaknya ada orang lagi yang di dalam jangkauan pandangan matanya itu. Lalu ia pernah menelpon resepsionis dan bilang, kamu itu nggak ngelakuin apa-apa, kamu akan menyesal, aku akan cari kamu. Wih. Tapi untungnya nggak dilakuin.
karena pada 2 minggu kemudian itu tiba-tiba kartu kreditnya decline dan kami pun terpaksa harus memintanya untuk keluar dari kamar. Pada saat kami mau membersihkan kamarnya, kami mendapati hal yang sangat maksudnya dalam artian ada noda, banyak noda di dalam kamar itu, di karpet, di kasur, dan juga dinding kamar dan kamar mandi banyak noda. Itu yang noda-noda nggak jelas ya. Ya kayaknya gue gak usah cerita di sini ya, karena ya agak-agak masih kebayang cerita kemarin ya, yang waktu ada para penghuni hotel itu ya. Jadi hampir-hampir mirip dengan itu. Banyak juga kaleng-kaleng bekas minuman bersoda yang berserak dan juga kardus-kardus kecil ya. Apalagi makanan-makanan yang kayak udah berjamur ya. Nggak tahu deh sudah berapa lama ada di situ. Ada lampu-lampu yang dilepas dari fittingnya, tapi ditaruh begitu saja di atas meja. Lampu-lampu itu masih nyala pada saat kami tes, dan ternyata yang membayar tagihan kamar itu adalah anaknya. Anaknya ini menolak untuk membayar tagihan kamar sejak wanita ini dikabarkan berhenti minum obat untuk mengatasi masalah kejiwaannya. Wah, ini agak-agak mirip ceritanya Ellie Salim ya. Itu ya Ellie Salim yang waktu itu menginap di Cecil Hotel. Terus dia menghilang tiba-tiba. Setelah 19 hari kemudian, ia ditemukan ada mengapung di tangki hotel itu. Yang ternyata si Ellie Salim ini juga menderita gangguan jiwa, bipolar disorder. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata kamu dapati di videoku ini. Mohon dimaafkan ya. Aku tunggu komen-komen kamu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Stay safe!